فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mengambil athar yang di situ ada jarh terhadap dua pentolan ahli bidah. Siapa dan siapa? Indah Abdurrahman As-Sini. Yang pertama Al-Mughirah bin Sa'id. Apa bid'ahnya? Dia mengutamakan Ali, hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahkan apa? Sampai mengatakan apa di antara bentuk hulunya? Didahulukan dari Abu Bakar dan Umar. Taib. Bisa memindah Kufah, ya kan? Bisa mengusap orang yang buta sehingga bisa melihat lagi. Nah, seorang Syi'i, orang-orang Syiah. Bahkan Rafidhi juga yang lebih parah dari itu apa? Mengaku sebagai nabi. Nah, matinya bagaimana? Nah, dia dihukum mati. Ada yang mengatakan dia dibakar, ada yang mengatakan dia maslub, disalib. Kemungkinan dua-duanya bisa tergabungkan, ya kawan. Karena mungkin tersalib kemudian kena api, wallahu a'lam. Baik. Yang jelas dihukum mati pada masa Amir siapa? Khalid ibn Abdullah Al-Qasri. Tayyib, Idris, ahsan. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Pada masa Amir ini akhwan banyak. Beberapa pentolan ahli bidah dihukum mati, akhwan. Dan itu sebaik-baik apa yang beliau lakukan dalam ingkarul munkar. Di antaranya juga apa? Pimpinan atau gembong dari Jahmiyah, yaitu Ja'ad bin Dirham, disembelih pada masa itu. Pada hari Idul Adha, manusia menyembelih binatang kurban, beliau menyembelih menyembelih siapa? Ja'ad bin Dirham. Dihukum mati. Kenapa? Karena keyakinan kufur, murtad. Telah keluar dari Islam. Dan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya maka bunuhlah. Dan ini hukum had bagi siapa saja yang kufur setelah keislaman. Kemudian yang kedua siapa? Indah Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai imam ya akhi. Siapa pentolan ahli bidah yang disebutkan pada athar kemarin? Yang pertama Al-Mughirah bin Sa'id. Yang kedua siapa? Rifki. Abu Abdurrahim, siapa namanya?
Hah? Bukan Syafiq, Syaqiq. Syaqiq Ad-Dabbi. Ini nanti pada athar yang akan kita baca sekarang, insyaallah akan lebih penjelasan tentang orang ini, Syaqiq Ad-Dabbi. Ijlisah. Baik. Apa pemahaman dia? Khawarij. Seorang gembong dari gembong-gembong Khawarij. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Jadi bagusnya waktu, bagusnya tempat, akhwan. Saat itu kan masih banyak ulama. Tayyib dari deretan imam-imam banyak. Tapi demikianlah taufik. Sebagus apapun waktu, semulia apapun tempat, di sisi ulama sebesar apapun, kalau seorang tidak mendapatkan taufik, ya dia tidak dapat. Ada di situ Ibrahim An-Nakhai, ada Masa Abdurrahman Al-Mahdi, imam-imam besar. Tapi demikianlah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah ikhwani fillah hidayah dan istiqamah di zaman yang tentunya jauh kebaikannya daripada zaman para a'immah itu. Karena semakin bertambah zaman, semakin jauh dari masa-masa kenabian dan semakin dekat dengan tegaknya kiamat, itu akan semakin buruk keadaan. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minh. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kalau seorang hamba tidak diberi keistiqomahan, maka sungguh sangat rentan untuk dia terpalingkan dari jalan yang lurus. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari. Abu Kamil Al-Jahdari, nama beliau Fudail Ibn Husain Ibn Talhah Al-Basri. Mutqin bil hadis, seorang thiqatun hafidh, guru dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang dalam sahih ini ikhwan, Imam Muslim meriwayatkan darinya sekitar 135 hadis. Adapun Imam Bukhari hanya mengambil atau menyebutkan beliau secara mu'allaq, meriwayatkan secara mu'allaq dari beliau. Qala haddatsana Hammad wa huwa ibn Zaid. Beliau juga thiqatun hafidh, masyhur Hammad ibn Zaid, juga dikenal dengan as-sabat fi sunnah. Qala haddatsana Asim. Asim yang dimaksud di sini Asim ibnu Bahdalah, yang lebih masyhur dengan apa? Dengan kunyah bapaknya, yaitu Asim bin Abin Najud. Asim bin Abin Najud. Kalau ditanya siapa nama bapak Asim ini, beliau namanya apa? Bahdalah. Perawi ini penting antum hafal ya ikhwani fillah. Kenapa? Karena kita mengambil qiraah dari jalur beliau. Qiraah yang kita baca dari jalur beliau rahimahullahu taala.
Asim bin Bahdalah. Abu Bakar Al-Kufi, seorang muqri'. Dan dulu telah kita bahas dalam biografi ketika mempelajari tajwid tentang beliau ini rahimahullah ta'ala. Adapun dari sisi hadis, alhamdulillah beliau derajatnya saduq. Untuk ilmu hadis, beliau hadisnya ikhwan hadis hasan. Adapun dalam qiraah beliau ahlinya. Dan di antara kisah yang disebutkan ketika beliau mendekati ajalnya, disebutkan oleh Abu Bakar ibn Ayyash, dakhaltu ala Asim wa qad ihtudir faja'altu asma'ahu yuraddidu hadhihi al-ayah yuhaqqiquha ka'annahu fil mihrab thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Aku masuk menemui Asim dalam keadaan beliau sudah mendekati ajalnya, ihtidar. Maka aku mendengar beliau mengulang-ulang ayat ini, membaca dengan tahqiq seakan-akan beliau berada di mihrabnya, yaitu di tempat ibadahnya. Padahal dia dalam kondisi kondisi ihtidar. Membaca ayat tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maula mereka yang hak. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata hukum dan dia adalah zat yang paling cepat hisabnya. Dan demikianlah seorang hamba ikhwanillah ketika hidupnya membiasakan untuk membaca Al-Quran, maka harapan besar untuk dia dimudahkan mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Banyak dalam biografi para ulama yang di dunianya menyibukkan dengan Al-Quran, menutupnya juga dengan sebaik-baik kalam tersebut, baca Al-Quran, yang terngiang atau yang didengar di akhir-akhir bacaan Al-Quran. Sebagaimana pula Ibnu Al-Qayyim memberikan contoh orang-orang yang di dunianya sibuk dengan nyanyian-nyanyian, ternyata ketika mendekati ajalnya juga bernyanyi syair-syair. Disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu, malah yang keluar darinya bait-bait syair. Maka ya ikhwani fillah, perbagus hubungan dengan Al-Quran. Dan jauhi lagu-lagu, jauhi musik-musik. Karena sungguh antara keduanya, antara Al-Quran dan musik-musik, tidak akan bersatu di hati seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan riwayat yang masyhur,
Nah, ayat terakhir yang beliau baca sebelum meninggal. Nah, yang ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan taufik yang sangat, atau yang alamat yang sangat jelas tentang husnul khatimahnya beliau rahimahullah. Apa ayatnya? Aba Umar. Nah, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Berhenti di ayat itu. Kemudian meninggal. Nah, yaitu menunjukkan tempat kembali seseorang dari kalangan yang beriman di tempat as-sidq di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu di surganya. Nasallallahu an yarzuqana husnal khatimah. Qal kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami wa nahnu ghilmanun aifa. Fakana yaqulu lana la tujalisul qussas ghaira abil ahwas wa iyyakum wa syaqiqa. Qal wa kana syaqiqun hadha yara ra'yal khawarij wa laysa bi abi wa'il. Asim Ibnu Bahdalah mengatakan, dulu kami mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami, ini guru beliau dalam qiraah. Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah Ibn Habib Al-Kufi Al-Qari, seorang tabi'in. Ayah beliau seorang sahabi, meriwayatkan dari sederetan para sahabat, di antaranya Umar, Utsman, Ali. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah. Seorang yang thiqah, dan dikatakan oleh Imam Abu Dawud wa kana a'ma, dan adalah beliau dulu seorang yang buta. Tapi tidak berpengaruh ikhwani fillah kebutaan mata apabila seorang Allah Subhanahu wa taala berikan hati yang jernih. Sebagaimana tidak bermanfaat mata melihat kalau hatinya apa? Hatinya buta dari kebenaran. Betapa banyak para a'immah yang mengalami kebutaan, yang ini tidak lain juga untuk semakin memperbesar pahala mereka, kawan. Karena di antara kesabaran yang tentunya sangat besar dibutuhkan ketika dulunya seorang melihat, kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil penglihatan tersebut, nasallallahu al-afiyah. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu ini didatangi oleh Asim dalam keadaan beliau katanya wa nahnu ghilmanun aifa, yang saat itu kami masih dalam keadaan ghilman. Ghilman jamak dari apa? Jamak dari ghulam, jamaknya ghilman. Taib. Dan ghulam ikhwani fillah digunakan istilah ini apa? Ghilmatun. Ghilmah. Taib. Nah. Apa?
Wa nahnu ghilmatun aifa, ghilmah. Taib, jamak dari gulam. Sama dari jamaknya. Untuk seorang anak dikatakan gulam yang jamaknya ghilmah atau ghilman, itu apa? Yaqau 'ala as-sabi min hini yuladu 'ala ikhtilafi halatihi ila an yablugh. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, masuk kategori gulam yaitu semenjak dilahirkan sampai dia baligh. Nah, ini gulam. Sehingga kalau sudah baligh tidak dikatakan gulam lagi. Taib. Dan ghilmah dengan wazan fi'la ini jam'ul qillah, sedangkan jam'ul kathrah ghilman. Sehingga menunjukkan saat itu yang datang tidak terlalu banyak. Wa nahnu ghilmatun aifa. Dan penjelasan al-aifa di sini menunjukkan bahwasanya lafaz ghilmah yang diinginkan ikhwan bukan lafaz ghilmah makna secara hakiki. Karena terkadang orang Arab menggunakan lafaz ini untuk seorang yang sudah baligh. Makanya agar tidak dipahami keliru diberi penjelasan ghilmatun aifa. Taib, yaitu anak-anak yang sudah baligh, yaitu baru dekat umur balighnya, ikhwan. Atau bisa dikatakan anak-anak yang ABG, anak-anak ABG yang hampir baligh. Ini kalau di bawah makna ghilman yang hakiki. Ghilmatun aifa adalah apa? Anak-anak pemuda belia yang apa? Yang mendekati baligh atau apa? Baru baligh. Ini masuk makna tersebut. Sebagian membawa kepada makna qarabal bulugh, sebagian yang lain sudah baligh tapi di awal-awal. Baik. Walaupun mayoritas lughawiyyin akhwan membawa makna aifa idza syarafal ihtilam walamma yakhtalim, yaitu hampir mendekati baligh tapi belum ihtilam. Berarti masih sangat muda, kawan. Anak-anak yang pemuda-pemuda belia yang mendekati umur baligh. Menunjukkan semangat para pendahulu kita dalam mengambil ilmu. Kunna nati Aba Abdurrahman As-Sulami wa nahnu ghilmatun aifa. Fakana yaqulu lana, dan adalah beliau dulu mengatakan kepada kami, la tujalisul qussas. Jangan kalian duduk-duduk bermajlis dengan al-qussas, yaitu tukang dongeng. Orang yang pekerjaannya suka mendongeng, suka bercerita. Taib, yang membacakan kisah-kisah kepada manusia. Yang biasanya yang namanya cerita akan termasuk ibadahnya kedustaan. Ghaira Abil Ahwas, kecuali Abul Ahwas. Kecuali Abul Ahwas, tidak apa-apa mendatangi dia. Dan Abul Ahwas yang dimaksud yaitu Auf bin Malik bin Nadlah. Seorang tabi'i thiqah, di mana kethiqahannya beliau ini akan menghalangi untuk mengisahkan sesuatu yang tidak benar, tapi akan memilihkan kepada para pemuda kisah-kisah yang bermanfaat bagi mereka dari kisah-kisah yang sahih.
Di sini juga menunjukkan akhwanillah bagaimana seorang alim menunjukkan kepada para pemuda, kepada siapa mereka mengambil ilmu. Kalau ingin mendengar tentang kisah yang di situ bisa membuat semangat, karena terkadang kisah juga dibutuhkan karena untuk mengambil ibrah. Oleh karena itulah Al-Quran diantara isinya kisah-kisah untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Maka diarahkan, jangan mengambil dari tukang dongeng kecuali dari Abul Ahwas. Siapa tadi nama Abul Ahwas? Kashfi? Auf ibnu Malik ibni Nadlah. Seorang tabi'i yang thiqah. Wa iyyakum wa syaqiqan. Dan hati-hati kalian dari syakik. Syakik ini yang kita telah temui pada athar sebelumnya. Yang disebutkan pada athar sebelumnya dengan kunyahnya yaitu Abu Abdurrahim Syakik ad-Dabbi, seorang khariji, seorang khawarij. Baik. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala menjelaskan dari qala ini maksudnya qala Muslim, Imam Muslim yang mengatakan. Wa kana syaqiqun hadza yara ra'yal khawarij. Dan adalah syakik ini dia berkeyakinan dengan keyakinan khawarij. Nasallallahu al-afiyah. Maka tatkala ada kerancuan, khawatir dipahami syakik itu syakik yang lain, maka dipertegas laisa bi abi wa'il. Syakik itu yang dimaksud di sini bukan Abu Wa'il. Siapa nama Abu Wa'il? Inda Arin? Syakik ibnu Salamah. Taib, bukan Syakik ibnu Salamah. Abu Wa'il seorang tabi'in kabir yang masyhur. Beliau seorang thiqah. Adapun yang ditahdzir di sini, yang dijarah yaitu Syakik ad-Dabbi. Sedangkan Syakik bin Salamah adalah seorang yang thiqah, yang masyhur, termasuk orang-orang pilihan dari deretan para tabi'in yang meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Taib. Pada athar ini akhwanifillah terdapat beberapa fawaid, di antara yang paling jelas contoh tahdzir dari apa? Dari ulama kita terhadap mereka-mereka yang tidak pantas diambil ilmunya. Di sini secara umum peringatan dari qusas, karena memang orang yang suka mendongeng akan banyak terjatuh dalam kekeliruan dan kedustaan. Sebab biasanya dongeng tidak akan asik kalau tidak ada bumbu-bumbu yang banyak. Dan bumbu-bumbu ini yang bisa menjatuhkan seseorang dalam kedustaan. Kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul teliti. Seperti contohkan di sini Abul Ahwas. Rahimahullahu ta'ala. Adapun Syakik dari kalangan khusus yang dicontohkan di sini, dia seorang yang diperingatkan. Contoh yang ditahdzir di sini adalah Syakik ad-Dabbi, seorang khariji. Juga faedah yang lain menunjukkan semangat para imam kita untuk mendengar ilmu dari ulamanya, walaupun masih muda mereka datang untuk mengambil ilmu. Taib. Dan ini hendaknya kita contoh.
Nasallallahu taufiq wa sadad. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.